Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 8, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan serta terhindar dari virus COVID-19. Teman-teman, kemarin kita sudah belajar tentang pola bilangan. Kali ini bersama saya, Fitri, kita akan belajar mengenai koordinat kartesius. Apa sih koordinat kartesius itu? Sistem koordinat kartesius pertama kali ditemukan oleh seorang filsuf Prancis yang bernama René Descartes. Bapak René ini mengaitkan bidang aljabar dengan bidang geometri. Bentuk aljabar itu sendiri terdapat persamaan variabel, konstanta, dan koefisien. Misalkan, Y sama dengan 3X. Y sama dengan 3X ini merupakan bentuk aljabar. Nah, kita dapat membuat tabel X dan Y. Jika X-nya sama dengan 2, maka Y-nya sama dengan 6. Jika X-nya sama dengan 1, maka Y sama dengan 3. Pada tahun 1600-an, orang-orang terdahulu itu belum bisa membayangkan secara nyata bagaimana bentuk aljabar itu. Nah, Bapak René ini mencoba memvisualisasikan bentuk aljabar ini pada bidang 2 dimensi. Kenapa disebut bidang 2 dimensi? Karena terdapat bidang ke kanan dan ke kiri, dan ke atas dan ke bawah. Nah, bentangan dari kanan ke kiri ini disebut X, dan bentangan dari atas ke bawah ini disebut Y. Dan bidang ini dinamakan dengan bidang kartesius. Kata kartesius itu sendiri diperoleh dari nama belakang Bapak René. Oke, selanjutnya kita tadi sudah membuat sebuah tabel X dan Y. Nah, dari tabel tersebut kita dapat memperoleh sebuah titik, yaitu X, Y. Titik X, Y yang pertama, karena X-nya 2 dan Y-nya 6, maka titik yang pertama yaitu 2,6. Titik 2 di bidang X dan titik 6 di bidang Y. Selanjutnya, jika X-nya 1, maka Y-nya 3. Maka dapat kita tuliskan di bidang kartesius, yaitu X-nya 1 dan Y-nya 3. Selanjutnya, titik ketiga yaitu 0,0. Karena X-nya 0 dan Y-nya 0, berarti titiknya berada di tengah-tengah pada perpotongan X dan Y. Lalu titik yang keempat yaitu jika X-nya negatif 1, maka Y-nya negatif 3. Kita tuliskan dengan negatif 1 pada sumbu X dan negatif 3 pada sumbu Y. Dan terakhir kita memiliki titik X sama dengan negatif 2 dan Y sama dengan negatif 6. Maka dapat dituliskan dalam bidang kartesius dengan cara negatif 2 berada pada sumbu X dan negatif 6 berada pada sumbu Y. Nah, titik-titik ini dinamakan koordinat kartesius. Dapat kita tarik garis yang menghubungkan titik-titik tersebut. Selanjutnya, ada beberapa contoh koordinat kartesius di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, grafik gelombang bumi. Yang kedua, grafik pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, grafik penambahan positif COVID-19. Selanjutnya kita akan membahas tentang istilah-istilah pada bidang kartesius. Nah, yang pertama sumbu X. Sumbu X adalah garis horizontal dari kiri ke kanan. Ini dinamakan sumbu X. Yang kedua ada sumbu Y, yaitu
garis vertikal dari atas ke bawah. Nah, selanjutnya istilah pada bidang kartesius. Posisi titik pada bidang kartesius ditulis dalam bentuk koordinat x, y. X adalah apsis. Nah, itu sumbu X itu disebut dengan apsis dan sumbu Y ini disebut dengan ordinat. Langsung kita ke contoh. Contoh yang pertama, jika saya memiliki koordinat titik A 3,5, maka dapat dituliskan apsis A sama dengan 3. Lalu ordinatnya atau sumbu Y sama dengan 5. Dapat dituliskan dalam bidang kartesius seperti ini. Yang kedua, koordinat titik B, saya memiliki negatif 3, negatif 2. Nah, sekarang mana yang ordinat, mana yang apsis? Kita perhatikan, ada negatif 3, negatif 2. Negatif 3 ini merupakan apsis dan negatif 2 ini merupakan ordinat pada titik B atau sumbu Y. Dapat kita tuliskan pada dalam bidang kartesius, yaitu negatif 3 pada sumbu X dan negatif 2 pada sumbu Y. Bahasan kita selanjutnya adalah kuadran. Dalam bidang kartesius, koordinat kartesius terbagi menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran 1 terletak pada daerah kanan atas. Sedangkan kiri atas yaitu kuadran 2 dan di bagian kiri bawah yaitu kuadran 3 dan yang terakhir di bagian kanan bawah itu disebut kuadran 4. Nah, letak suatu titik dari titik acuan adalah jika ke kanan dia bernilai positif, jika ke atas dia bernilai positif, jika ke kiri dia bernilai negatif, dan jika ke kanan dia bernilai negatif. Oleh karena itu, di daerah kuadran 1 dia memiliki sumbu X positif dan sumbu Y positif. Kenapa kok memiliki sumbu X positif dan sumbu Y positif? Karena pada kuadran 1 letak titiknya tadi terhadap titik acuan dia ke kanan dan ke atas yang bernilai positif. Yang kedua, di kuadran 2 dia titik acuan ke arah mana? Ke arah atas dan ke arah kiri. Berarti X-nya bernilai negatif dan Y-nya bernilai positif. Untuk kuadran 3, dia berada pada kiri bawah. Nah, bagian kiri bawah ini letak suatu titik dari titik acuannya. Itu kalau ke kiri dia negatif dan ke bawah dia negatif juga. Maka di kuadran 3 nilai X-nya itu negatif dan Y-nya juga negatif. Dan yang terakhir di kuadran 4, karena dia terletak di bagian kanan bawah, dia memiliki nilai X-nya positif dan Y-nya negatif. Selanjutnya kita akan membahas tentang jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama, jarak titik terhadap sumbu X. Jarak titik terhadap sumbu X ini cukup diambil nilai Y yang positif. Sedangkan jarak titik terhadap sumbu Y, cara mencarinya cukup diambil nilai X yang positif. Sekarang perhatikan bidang koordinat di samping. Yang pertama ada titik A yaitu 5,6. Nah, 5,6 ini mana yang apsis, mana yang ordinat? Yang apsis adalah angka 5
dan yang ordinat adalah angka 6. Yang pertama, coba kita cari jarak titik A terhadap sumbu X. Nah, kita perhatikan jarak titik A terhadap sumbu X tadi dapat diambil dari nilai Y positif. Di titik A nilai Y-nya adalah 6. Maka jarak titik A terhadap sumbu X adalah 6 satuan. Paham sampai sini? Selanjutnya, jarak titik A terhadap sumbu Y dapat diambil dari nilai X yang positif. Di titik koordinat A 5,6 itu berapa nilai X positifnya? 5. Berarti jarak titik terhadap sumbu Y yaitu 5 satuan. Yang kedua, titik B. Diperhatikan. Dia berapa koordinatnya? Negatif 5,3. Jarak titik B terhadap sumbu Y, perhatikan terhadap sumbu Y ya, sumbu Y dia yang vertikal. Kita cukup memperhatikan nilai X-nya kalau terhadap sumbu Y. Nilai X dari titik B berapa? Negatif 5. Berarti jarak titik terhadap sumbu Y yaitu 5. Kenapa tidak negatif 5? Karena jarak itu tidak ada yang negatif. Nah, sekarang perhatikan jarak titik terhadap sumbu X. Kita perhatikan titik B. Dia memiliki ordinat yaitu 3. Berarti jarak titik B terhadap sumbu X yaitu 3. Yang ketiga, titik C. Kita perhatikan titik C. Dia berada pada kuadran 3. Ya, benar, kuadran 3. Memiliki titik koordinat negatif 8, negatif 7. Sekarang mau yang mana dulu? Kita coba jarak titik terhadap sumbu X dulu. Tadi untuk mencari jarak titik terhadap sumbu X itu yang horizontal, kita cukup memperhatikan ordinatnya. Ordinatnya berapa dari titik C? Yaitu negatif 7. Karena yang diambil adalah nilai Y positif, maka jarak titik C terhadap sumbu X adalah 7 satuan. Nah, sekarang yang kedua, jarak titik C terhadap sumbu Y. Sumbu Y yang mana? Sumbu Y yang vertikal. Di pengertiannya mengatakan bahwa jarak titik terhadap sumbu Y itu cukup diambil nilai X yang positif. Maka dari titik C dia kan memiliki absis atau X-nya sama dengan negatif 8. Maka jarak titik C terhadap sumbu Y adalah 8 satuan. Oke, yang terakhir, biar semakin paham. Titik D, kita perhatikan titik D. Titik D di situ dia memiliki titik koordinatnya terletak di 3, negatif 3. Jarak titik terhadap sumbu X, diperhatikan sumbu X. Sumbu X itu yang horizontal atau yang tidur lah istilah gampangnya. Nah, itu ada berapa satuan? Kita lihat. Kalau terhadap sumbu X, berarti yang dilihat adalah nilai dari Y-nya. Nilai dari Y berapa? Negatif 3. Negatif 3 ya. Nah, karena jarak tidak ada yang negatif, maka jarak titik D terhadap sumbu X adalah 3 satuan. Sedangkan jarak titik D terhadap sumbu Y
adalah sama dengan nilai X-nya. Berapa? 3. Maka jarak titik D terhadap sumbu X adalah 3 dan jarak titik D terhadap sumbu Y adalah 3 juga. Oke, bahasan selanjutnya adalah posisi relatif suatu titik terhadap suatu garis. Misalkan kita buat garis G dan titik A yang berada di luar garis G. Nah, lalu buatlah titik-titik lain yaitu titik B, titik C, dan titik D di garis G. Lalu kita hubungkanlah titik-titik yang berada di garis G dengan titik A. Selanjutnya kita cari antara ruas AB, ruas AC, dan ruas AG, yang manakah yang merupakan jarak titik A ke garis G. Nah, penjelasannya, jarak suatu titik ke suatu garis adalah panjang ruas garis penghubung terpendek antara titik itu dengan titik yang diketahui. Nah, kita perhatikan lagi gambarnya. Dari ruas AB, AC, dan AD, manakah yang paling pendek atau yang terpendek? Yaitu garis AC. Maka jarak titik A ke garis D yang benar adalah ruas AC. Berikutnya saya memiliki contoh untuk latihan soal yang nanti akan saya berikan. Contoh yang pertama, kita memiliki soal yaitu jarak titik berikut terhadap garis lurus yang melalui titik A 2,-4 dan B 2,1. Nah, tadi di penjelasan saya kan jarak titiknya itu terhadap sumbu X atau sumbu Y. Nah, pada contoh kali ini bukan terhadap sumbu Y atau sumbu X, melainkan titik A dan titik B yang nantinya akan ditarik garis baru pada bidang kartesius. Nah, perhatikan penjelasan saya ya. Saya memiliki bidang kartesius. Pertama, kita harus membuat dulu mana yang sumbu Y dan mana yang sumbu X. Sumbu Y-nya dia yang arah vertikal dan sumbu X-nya dia yang horizontal. Nah, sekarang kita harus membuat titik A pada bidang kartesius, yaitu 2,-4. 2 terletak di sumbu X dan -4 terletak pada sumbu Y. Maka titik A terletak di kuadran 4. Nah, sekarang ke titik B. Titik B-nya yaitu 2,1. 2,1 ini dia terletak di kuadran berapa? Kita cari. 2 berada di sumbu X dan Y, dan 1 terletak pada sumbu Y. Maka titik B 2,1 terletak pada kuadran 1. Nah, kita hubungkanlah titik A dengan titik B ini dengan garis lurus yang kita beri nama garis M. Nah, ini nantinya terhadap garis inilah kita mencari jarak titik P, titik Q, dan titik R. Sekarang kita mencari atau menentukan titik koordinat P-nya dulu di bidang kartesius. P-nya itu dia titiknya adalah -2, -3. Kita letakkan -2 berarti terletak di sumbu X dan -3 terletak pada sumbu Y. Maka titik P -2, -3 terletak pada kuadran 3. Oke. Sekarang kita cari jarak titik P ini terhadap garis M. Ada berapa satuan? Nah, garis M ini kan dia sejajar dengan sumbu Y. Sekarang kita hitung
dari titik P itu ke garis M itu ada berapa satuan? 1, 2, 3, 4. Ada 4 satuan. Oke. Selanjutnya, kenapa kok bisa 4 satuan? Kita perhatikan. Tadi kan kalau terhadap sumbu Y, maka nilainya itu yang diambil nilai X yang positif. Sekarang nilai X-nya dari titik P berapa? Negatif 2. Berarti 2 ya. Jarak titik P ke sumbu Y 2. Sekarang jarak Y, sumbu Y itu ke garis M ada berapa? Ada 2 juga. Maka totalnya jarak titik P terhadap garis M adalah 4 satuan. Dari situlah kenapa ada 4 satuan. Paham? Oke, selanjutnya titik Q, yaitu negatif 4, negatif 2. Oh maaf, titik Q itu negatif 4,2. Negatif 4 terletak di sumbu X. Dan 2 terletak di sumbu Y. Maka titik Q negatif 4,2 terletak pada kuadran 2. Sekarang kita cari. Pertama-tama kita cari terhadap sumbu Y dulu. Titik Q terhadap sumbu Y itu berapa? 4 satuan, karena dia memiliki X-nya itu sama dengan negatif 4. Maka jarak titik I terhadap sumbu Y adalah 4. Belum sampai di situ. Nah, kan yang ditanyakan terhadap garis M. Maka kita lihat jarak dari sumbu Y ke garis M tadi berapa? 2 satuan. Karena dari titik Q ke Y ada 4 satuan ditambah dengan jarak sumbu Y ke M itu 2 satuan, maka jarak titik Q ke garis M adalah 6 satuan. Selanjutnya titik R yang terakhir, dia adalah 0,-4. Berarti titiknya dia tepat di sumbu Y, namun terletak di negatif 4. Nah, titik R-nya di sini ya. R-nya itu 0,-4. Nah, dia kan sudah berada di sumbu Y. Tepat di sumbu Y. Sama saja mencari jarak sumbu Y terhadap garis M. Berapa tadi? 2 satuan. Kesimpulannya, titik R ini dia memiliki jarak 2 satuan ke garis M. Nah, ini tadi. Benar kan? Jaraknya 4 satuan terhadap garis M yang P. Terus sekarang yang Q, jaraknya 6 satuan terhadap garis M. Benar kan yang tadi kita hitung bersama? Sekarang yang R, jaraknya 2 satuan terhadap garis M. Nah, bagaimana dari penjelasan kakak tentang koordinat kartesius? Apakah ada pertanyaan? Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semuanya. Maaf apabila ada kesalahan, dan apabila ada pertanyaan segera ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.